Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Waalaikumsalam. Jilawati di podcast Inspirasi. Nah, pada podcast kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa ya, gitu. Jadi narasumber saya ini sekarang adalah teman SMK saya dan sekarang tuh menjadi teman seperkuliahan ya Rim. Tapi kita cuma beda fakultas gitu. Nah, namanya adalah Teh Rima Amalia Putri gitu teman-teman yang sekarang itu dulunya kita tuh sama satu SMK ya Rim di SMK 3 Bandung. Tetapi sekarang kita Jurusan itu di perkuliahan dengan jurusan yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini Terima akan sharing tentang jurusan di kuliahnya yaitu di administrasi publik ya Rim. Ya, ya di administrasi publik. administrasi publik. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelumnya gimana nih Teh Rima awal mula mungkin ya awal mula masuk UIN gitu lewat jalur apa kayak gitu mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman begitu. Silakan Teh Rima. Terima kasih kepada Rika yang telah uh, menawarkan gitu ya untuk yuk coba kita sharing bareng-bareng gitu ya tentang di salah satu jurusan di UIN yaitu administrasi publik. Apa sih benar gitu kata Rika, kita waktu SMK satu jurusan ya, Iya cuman betul. waktu di UIN terpisah. Betul. terpisah. Iya. Waktu UIN itu lewat ini ujian mandiri yang bener-bener jalur terakhir lah yang masuk universitas gitu. Sebelumnya SNMPTN, SBMPTN, dan lain sebagainya, cuma ikutan SBM sih Mhm. yang ini gitu. Wah, ke UIN sendiri lewat ujian mandiri. Nah, waktu itu juga bener-bener gak tahu gitu ya harus ngelakuin apa, ikutannya gimana. Bener-bener cari tahu ngedadak sih bisa dibilang ngedadak karena kayak mau bener-bener udah lulus baru nyari tahu gitu, nggak kayak persiapan kayak dari kelas 12 misalnya udah nyiapin mau kemana, ikutan ujian apa aja kayak gitu. Jadi bener-bener langsung nyari tahu infonya tuh ngedadak gitu bener karena nggak direncanain dalam jangka panjang langsung kuliah misalnya di sini nggak kayak gitu karena bener minim banget sih infonya apalagi dari SMK mungkin jarang sosialisasi ataupun teman-teman juga jarang yang ngobrolin tentang nanti kuliah langsung ya nggak kayak gitu jadi bener-bener oh kayak gini langsung gitulah lumayan kaget juga gitu oh harus kayak gini ya ternyata terus gak tahu juga UIN tuh salah satu universitas negeri ternyata waktu itu. Iya betul. Karena memang seperti apa yang kebanyakan orang pikirkan mungkin ya Teh Rima bahwa ketika masuk di SMK gitu kan sekolah menengah kejuruan yang mana kita tuh langsung dipersiapkan untuk bekerja gitu. Dan mungkin eh, sebagian yang itu tuh fokus untuk ke kuliah gitu ya. Karena memang fokus utamanya itu adalah Ya, setelah sekolah itu bekerja begitu ya Teh Rima. betul. Nah terus teh terus kan kalau misalkan bisa dibilang gitu ya teh ya teteh masuk ke UIN lewat jalur ujian mandiri, tetapi bisa masuk ke administrasi publik gitu. Nah gimana nih teh apakah ada kesulitan tersendiri gitu ketika kuliah di administrasi publik dibandingkan dengan mungkin ketika background di SMK kita kan sama-sama pemasaran gitu ya teh ya di bisnis manajemen gitu. Nah, apakah ada kesulitan tersendiri teh untuk beradaptasi gitu terhadap perkuliahan yang diselenggarakan begitu? Ya kalau misalnya kenapa sih milih administrasi publik gitu ya dari sekian banyak jurusan yang ada di UI, kenapa milih administrasi publik? Karena waktu itu tuh namanya belum administrasi publik, waktu itu namanya masih administrasi negara. Oh Nah, ya, jadi ngebayangin aja, oh gitu ya, administrasi di negara. Jadi gitu aja ngebayangin gitu, nggak kayak ya, bener gimana. Nah, langsung karena suka juga gitu, kayaknya seru gitu ya di ranah pemerintahan seperti apa, pengadministrasiannya. Karena dari sebelumnya juga walaupun SMK pemasaran, tapi emang suka
ke keuangan, administrasi, emang condongnya ke situ gitu. Jadi ya udah milih administrasi negara aja, karena dari namanya juga kayak udah keren gitu ya dari situ tuh Iya. kayak, ya kayaknya ya kayak dinas-dinas, terus pakai baju seragam kayak gitu ngebayanginnya, karena kan waktu dulu kayak masih awam gitu, jadi cuman kebayang-bayang aja gitu milih administrasi negara. Nah, waktu itu kan ada dua pilihan ya, ujian mandiri. Yang kedua itu jurusan manajemen keuangan syariah kalau nggak salah. Nah, kenapa itu? Karena emang suka juga gitu keuangan-keuangan, ngitung uang gitu ya, kayak Mm-mm. seru. Nah, jadi pilihan keduanya itu ternyata pas dicari tahu, Mhm. manajemen keuangan syariah itu nilainya dibandingin administrasi negara waktu Negara, itu. iya. Mungkin kalau nggak keterima di administrasi negara, nggak akan keterima di UIN. Cuman Hmm, ya alhamdulillah gitu ada rezekinya, alhamdulillah. keterima di administrasi negara gitu. Mhm. Itu juga sebelumnya ikutan tes dulu, kayak tes latihan soalnya, sampai di bimbingan tesnya tuh 2 BIM tes ikutan. Karena saking awamnya, saking nggak taunya gitu ya Iya. soal-soal itu ngejawabnya mau gimana, Mhm. bener-bener ya udah ikutan terus ada kating-kating di UIN nawar-nawarin, deh mau ikutan ke sini ujian senang gitu. Pokoknya waktu itu salah satunya di Al Ihsan, di BIM tes Al Ihsan ada. Nah, Iya. salah satunya lagi lupa lagi sih. Nah, Mhm. jadi benar-benar mempelajari soal ujian mandiri dari tahun sebelumnya. Jadi ada bayangan gitu sebelum emang ngelaksanain ujian. Oh, iya betul. Terus Karena pas memang masuk di Universitas Negara, mhm, iya. ya eh, lumayan sih ada bayangannya, oh ternyata seperti ini Mhm. gitu. Jadi nggak terlalu, karena sesuai keinginan lah ya istilahnya Iya. gitu, nggak kayak misalnya kejeblos atau gimana gitu. Sesuai dengan passion juga gitu ya Teh ya. Sesuai dengan hobi dan Ya, keinginan tadi betul. ya. Iya, karena mungkin kalau dari pemasaran gitu dulu kan kita SMK pemasaran gitu ya Teh. Kalau di administrasi negara tidak jauh beda mungkin ya Teh ya pembelajarannya gitu atau hal-hal yang dipelajarinya gitu mungkin ya. Mhm. Iya, jadi karena masih masuk ke ranah sosial, masuknya Iya. gitu ke ilmuannya, jadi masih kayak waktu belajar di SMK itu ada di perkuliahan, wah ternyata ya ilmu yang ada di SMK itu masih ada gitu di perkuliahan, jadi SMK itu nggak kalah pentingnya gitu, ternyata emang dibahas lagi di perkuliahan dan emang gak jauh beda gitu, kayak tentang analisis SWOT, kayak gitu, Iya. walaupun marketing, tapi masuk juga gitu ke ranah administrasi, kayak gitu. Betul. Jadi memang masih ada gambaran gitu ya Teh Rima dalam perkuliahan yang Ya, dijalaninya sekarang. Nah, mungkin tadi gitu ya Teh Rima sudah dijelaskan administrasi. tentang jalur ya jalur masuk ke UIN terus juga masuk jurusan administrasi negara. Nah, terus juga hal-hal apa saja yang dipelajari di administrasi negara mungkin tidak terlalu jauh gitu ya dengan judulnya administrasi pasti tentang pengadministrasian gitu ya Teh. Nah terus juga kan kalau Teh Rima ini dengar-dengar gitu memang ketika di perkuliahannya juga kan dapat beasiswa gitu ya Teh ya. Dengan Ya gitu ya luar biasa. Nah apakah ada tips and trick gitu Teh bagi teman-teman mahasiswa yang pengen mendapatkan beasiswa gitu ketika berkuliah di kampus gitu Teh? kalau itu lebih ke, kan waktu awal-awal pasti ada sosialisasi dari kampus, dari fakultas, dari jurusan gitu, kayak di kuliah tuh kita harus ngapain gitu, Ya. harus jangan misalnya we belajar di kelas misalnya atau gimana, jadi bener-bener dikasih tahu lah gambarannya gitu pas waktu kita jadi maba ya, mahasiswa baru. Iya. Terus dikasih tahu juga beasiswa yang ada di UIN ada apa aja. Dikasih tahu, waktu itu kan rajin nulis ya ceritanya, awal-awal mah kan rajin ya. Ya. Ditulis ada beasiswa apa aja yang ada di UIN. Dari situ langsung ternyata banyak gitu ya beasiswa yang bisa kita dapetin selama kuliah di UIN. Mm-mm. Tapi gimana gitu caranya? Mhm. Dari situ prestasi apa?
sih gitu ya, nggak maksudnya misalnya keterampilan apa nggak punya kayaknya, jadi tapi nyari tahu aja gitu yang sekiranya beasiswa yang dari Jawa Barat misalnya apa aja syaratnya. Jadi bener-bener waktu beberapa lama kemudian cari tahu gitu kayak di mading atau misalnya nanyain ke petugas kampus, nanyain ke dosen juga boleh kalau misalnya ini kan kurang lebih mereka tahu gitu ya beberapa informasi yang ada di UIN. Nah dari situ mulai cari tahu. Terus waktu itu sebagai orang Bandung ada namanya beasiswa wali kota. Beasiswa wali kota itu kayak gimana ya? Maksudnya kan lumayan gitu orang Bandung gitu ya memanfaatkan domisili gitu ya di Ya, Bandung. betul-betul. Nah dari situ dicari tahu infonya ternyata persyaratannya itu lumayan gampang ya, bisa dibilang gampang dibandingin beasiswa yang lain kayak misalnya harus ada, kan kalau yang lain harus ada prestasi apa misalnya tingkat lomba nasional atau apa. Jadi kalau beasiswa wali kota itu Bandung cuman kayak nilai dari SMK atau misalnya semester di kuliahnya sudah berjalan, IPK-nya dilihat berapa, misalnya KTP kayak gitu. Jadi cuman bener dilihat kamu selama belajar di perkuliahan itu nilainya berapa, kayak gitu sih, kayak nilai yang intinya. Karena kan ada juga dua kategori waktu pas awal-awal, ada yang prestasi, ada juga yang emang kurang mampu, tapi persyaratannya juga gampang. Jadi dari situ tertarik gitu ya untuk ikutan. Wah lumayan gitu ya, maksudnya memanfaatkan peluang selagi nilai kita tidak di bawah standar ya, dalam artian ya bismillah aja gitu, mudah-mudahan rezekinya di situ, kita ikhtiar langsung cari tahu persyaratannya apa aja, dilengkapi seperti apa. Jadi benar-benar harus kita jangan diem gitu ya, kalau diem mah nggak akan datang gitu informasi teh, nyamperin kita sendiri enggak gitu, karena yang cari tahu ke siapa gitu ya. Nah dari situ mulai deh daftar di semester 3 kalau nggak salah, semester 3. Jadi waktu itu daftarnya udah pakai nilai IPK yang ada di kampus gitu. Nah dari situ alhamdulillah beberapa kemudian ada pengumumannya, emang lumayan lama ya nggak ada informasinya. Terima deh beasiswa lumayan gitu ya, buat emang bener-bener di perkuliahan itu nggak selalu harus wah ternyata kuliah mahal ya gitu, wah ternyata kuliah bisa cuman bisa apa sih ditempuh oleh mahasiswa yang emang berkecukupan lebih, enggak gitu. Selagi emang punya kuat, selagi kita punya apa sih namanya bener-bener tekad gitu ya, ikhtiar berdoa, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Misalnya keadaan kita, wah aku mah nggak bisa, jangan bilang kayak gitu dulu gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Betul banget Teh. Kadang ada gitu ya orang-orang tuh yang berpikir, mungkin adik-adik kita gitu ya, adik-adik calon mahasiswa baru, yang dikhawatirkannya apalagi kan di masa sekarang gitu ya, pandemi gitu, banyak pengeluaran. Aduh kalau misalkan aku kuliah khawatir nih gimana ya untuk biaya kuliahnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada rasa apa ya, khawatir di dahulunya tuh khawatir dulu gitu, terus ada rasa takut dulu gitu, takut duluan gitu Teh. Nah dari Teh Rima nih ya Teh ya, mungkin ada amanat gitu ya, atau ada pesan bagi para mahasiswa baru gitu ya, calon mahasiswa baru yang mereka itu mau pada masuk ke UIN gitu, terus juga mungkin mau ngambil jurusan administrasi negara gitu seperti Teh Rima. Nah, gimana Teh, apakah ada pesan dan kesannya gitu? Kalau misalnya untuk di luar sana gitu ya yang ingin wah pingin masuk UIN terus pingin masuk juga jurusan administrasi publik gitu ya, pingin banget kayaknya enak misalnya kayaknya pokoknya aku pingin banget, atau misalnya ada juga yang aku ragu-ragu pingin masuk administrasi publik atau apa ya kayak gitu, benar-benar harus sebelum memutuskan gitu ya dicari tahu dulu, misalnya aku tuh sukanya benar-benar tuh kemana gitu, benar-benar kayak aku belajar ini aku seneng, aku bisa gitu.
Jadi nggak apa-apa misalnya kayak sekedar senang aja dulu atau misalnya ada kecondongan aja dulu, nggak apa-apa gitu. Insya Allah nanti juga bakal oh ternyata kayak gini. Karena banyak juga mungkin yang misalnya dulunya pingin banget ke administrasi publik, waktu pas udah belajar tuh kayak merasakan kejenuhan atau merasakan apa itu wajar gitu. Tapi balik lagi ke niat awal kita masuk administrasi publik benar-benar harus dicari tahu sesuai keinginan kita, sesuai kemampuan kita. Misalnya dilihat juga kayak peluangnya, misalnya dia lihat dibandingin jurusan lain, di kampus lain, mempelajarinya seperti apa, kedepannya menjadi apa. Misalnya kalau misalnya milih jurusan administrasi publik, harus dipikirkan dulu matang-matang gitu sebelum benar-benar memutuskan. Dan kalau misalnya udah aku fix gitu ya, pingin insya Allah mau jurusan administrasi publik, udah gitu Bismillah lakuin yang terbaik gitu yang kalian bisa lakuin. Apa sih hal-hal yang memang oh aku harus belajar ini loh, oh aku harus misalnya kalau masuk ke UIN caranya lewat apa aja jalurnya, bener-bener harus di apa sih ikhtiarnya dimaksimalin gitu, jangan sampai nanti kita istilahnya nyesel gitu di akhir kayak gitu sih. Bener-bener harus nggak apa-apa gitu nonton YouTube ya, misalnya nonton baca artikel, nanya ke teman, nanya ke saudara, nanya ke kenalan yang emang bener-bener bisa diajak sharing, boleh gitu. Bener-bener harus di ituin dulu biar nanti kuliahnya juga bisa dinikmatin, bisa dapat nilai yang maksimal, bisa kan dari situ juga insya Allah gitu ya bisa ngebanggain keluarga, jalan ke depannya juga biar lebih mudah kayak gitu sih. Ya, nah, betul banget gitu ya, memang harus dipikirkan matang-matang ketika kita mau memilih suatu jurusan untuk kuliah, karena memang bukan hanya 1-2 bulan yang itu tuh nanti pelajarannya tuh Ya. berganti gitu ya Teh Rima ya, karena akan selama 4 tahun kita tuh mempelajari tentang hal-hal itu gitu. Jadi kebayang kalau kita tidak menyukai pelajaran tersebut gitu ya, atau dalam jurusan tersebut, mungkin akan beda rasanya dengan ketika kita menyukai jurusan tersebut dan mata pelajaran atau mata kuliahnya juga gitu. Nah, terus nih Terima untuk closing statementnya gitu ya. Dari Teh Rima gitu, mungkin ada sepatah dua patah kata untuk menyemangati teman-teman yang sekarang sedang berjuang nih, lagi pada belajar gitu ya, lagi try out atau enggak lagi ikut pelatihan-pelatihan untuk masuk universitas gitu. Nah, bagaimana Teh? Kalau misalnya untuk teman-teman gitu ya yang langsung gitu dari SMA, SMK atau misalnya pesantren, MA dan lain-lain gitu, ingin melanjutkan kuliah gitu, sekarang sedang istilahnya berjuang gitu ya. Sekarang apalagi udah mulai SNMPTN, jalur-jalur udah mulai banyak yang dibuka juga untuk masuk perguruan tinggi negeri. Yang paling pertama itu yang pastinya niat gitu ya. Ya. Benar-benar harus dikuati niatnya, punya tekad yang besar untuk bisa kuliah dan harus yakin. Kalau soalnya kalau kita gak yakin, ya gak akan bisa gitu. Diri sendiri juga gak yakin, apalagi orang lain. Misalnya gimana istilahnya Allah mau mempercayai kamu masuk perguruan tinggi kalau kamu sendiri gak yakin gitu. Jadi harus benar yakin, harus dengan tekad yang kuat, insya Allah gitu. Pasti kalau dasarnya udah kuat, kedepannya juga misalnya mau lewat jalur apa, mau pilih jurusan apa, di mana, itu pun insya Allah gitu pasti akan dimudahkan nantinya. Yang paling pertama harus itu, karena kan niat niat itu berubah-berubah gitu ya, jadi harus benar-benar dikuatin apa aja motivasi-motivasi yang bisa kita masuk gitu ya ke dalam diri kita. Misalnya boleh kayak nonton video motivasi ataupun cerita yang membuat kita semangat gitu untuk bisa kuliah gitu, karena kan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Allah kalau Allah sudah mengizinkan. Betul. Seperti itu sih yang paling intinya dalam kalau misalnya mau kuliah. Iya, betul-betul Teh. Karena memang butuh apa ya, kesungguhan gitu ya dalam diri kita ketika mau kuliah. Ya, ayo gitu, insya Allah pasti akan ada jalannya, begitu ya Teh Rin ya. Iya. Iya.
Terima kasih banyak ya Terima untuk sharingnya. Semoga dapat Sama-sama. bermanfaat buat teman-teman. Nah, sampai jumpa di Sama-sama. video yang lainnya ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.